Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran jarak jauh. Hari ini Bu Novi akan melanjutkan bahasan akidah kemarin mengenai hari kiamat. Hari ini Bu Novi akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat dan juga kehidupan setelah hari kiamat. Anak-anak soleh-soleha, sebagai muslim tentu kita yakin bahwa kiamat pasti akan datang. Walaupun datangnya hari kiamat tidak ada yang mengetahui, namun tanda-tandanya dapat diketahui. Dari manakah kita dapat mengetahui tanda-tanda hari kiamat? Tentu saja kita dapat mengetahui tanda-tanda hari kiamat melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adapun tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil atau alamat sugro dan juga tanda-tanda besar yaitu alamat kubro. Tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat antara lain yang pertama, waktu terasa semakin pendek. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek. Maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti 1 jam, serta 1 jam dirasakan seperti 1 kilatan api, sebentar saja hanya seperti kilatan api yang sekejap." Tanda kecil yang kedua yaitu ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Tanda kecil yang ketiga yaitu merebaknya perzinahan. Masalah perzinahan bukan barang baru dalam kehidupan manusia, dan bahkan di zaman modern ini perzinahan semakin marak dan banyak orang yang melakukan hal tersebut atas nama pergaulan bebas, serta melakukan zina tanpa adanya hubungan pernikahan. Merebaknya zina adalah salah satu tanda kiamat kecil sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya merebaknya perzinahan. Tanda kecil yang keempat yaitu riba merajalela. Riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah karena dapat membawa kerugian bagi umat manusia. Masyarakat saat ini banyak yang tidak memperdulikan harta yang mereka peroleh dan tidak merasa berat akan harta yang diperoleh dari riba. Misalnya pinjaman dari bank. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sungguh akan datang suatu zaman pada manusia seseorang tidak peduli lagi dengan status kehalalan atau keharaman harta yang ia peroleh." Yang kelima yaitu maraknya minuman keras atau khamr dan menganggapnya halal. Khamr atau minuman keras dan segala yang memabukkan dapat dengan mudah kita jumpai saat ini, termasuk minuman beralkohol yang dijual di pasaran. Hal ini adalah salah satu tanda kiamat kecil sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah," dan beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya maraknya minuman khamar. Yang keenam, banyak terjadi gempa atau bencana alam yang saat ini sudah banyak terjadi. Yang ketujuh, adanya 2 golongan besar yang saling membunuh, tetapi kedua belah pihak sama-sama mengaku dirinya yang benar karena memperjuangkan agama Islam. Yang kedelapan, banyak terjadi kekacauan di muka bumi, yaitu pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, muncul fitnah di mana-mana. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat atau yang dikenal dengan alamat kubro adalah peristiwa-peristiwa besar yang muncul sebelum kiamat dan menandakan bahwa kiamat akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, dan peristiwa tersebut hanya sekali terjadi, bukan berulang-ulang. Tanda-tanda tersebut meliputi yang pertama, munculnya duhon atau kabut asap yang tebal selama 40 hari. Tanda yang kedua yaitu munculnya Dajjal. Dajjal ini memiliki ciri mata kanannya rusak. Ia akan membuat kekacauan di muka bumi ini karena ia akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal ini akan berkeliling mencari pengikut selama 40 hari.
Maka apabila ingin dijauhkan dari fitnah Dajjal, bacalah dan hafalkan surat Al-Kahfi. Seluruh dunia akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali 2 tempat, yaitu Madinah dan juga Mekah. Tanda yang ketiga yaitu munculnya Imam Mahdi yang tiba di Mekah. Imam Mahdi bersama pasukan kaum muslimin mengejar Dajjal menuju Palestina. Tanda yang keempat yaitu turunnya Nabi Isa. Ketika Imam Mahdi beserta pasukan mampir sholat asar di Darul Baido, maka turunlah Nabi Isa sambil memegang kedua sayap malaikat. Nabi Isa ini yang akan membunuh Dajjal. Setelah itu, Nabi Isa memimpin di muka bumi. Pada saat itu, Islam masuk ke dalam seluruh rumah, yang artinya seluruh dunia beragam Islam. Nabi Isa memimpin selama 40 tahun dengan ketenangan. Setelah itu, tanda yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah pasukan yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak bisa terkalahkan kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Isa berdoa dan diturunkanlah hama yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam yaitu sebagian manusia berbuat kekufuran. Setelah Ya'juj dan Ma'juj musnah, Nabi Isa kembali memimpin sampai ia wafat. Setelah Nabi Isa wafat, maka hampir sebagian manusia kembali berbuat kekufuran. Tanda yang ketujuh yaitu keluarnya hewan melata yang dapat berbicara, yang dinamakan dengan Da'bah. Mereka atau Da'bah ini akan berkeliling mendatangi orang-orang kufur untuk menasehati dan juga mengingatkan mereka. Lalu Allah lenyapkan Da'bah ini. Yang ke-8, ke-9, dan ke-10 muncul secara serempak, yaitu longsor besar di timur, barat, dan juga jazirah Arab. Yang ke-11, keluarnya api dari kota Eden di Yaman, yang akan menggiring mereka manusia dan menghalangi mereka untuk jalan. Yang ke-12, munculnya seseorang yang dikenal dengan nama Dzulqarnain yang akan menghancurkan Ka'bah. Karena pada saat itu manusia sudah sunyi dan tidak ada lagi yang mendatangi Ka'bah. Orang-orang sudah lalai. Tanda yang ke-13 atau tanda yang terakhir adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yaitu dari sebelah barat. Tanda ini merupakan tanda yang sudah terakhir sekali. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari barat. Jika sudah terjadi, maka taubat itu sudah tidak akan diterima lagi. Setelah tanda-tanda ke-13 itu, sangkakala pun ditiupkan dan bumi beserta keseluruhan dari dunia ini akan hancur. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali, maka bumi pun hancur. Kehidupan di dunia pun berakhir. Setelah itu ada kehidupan baru yang kekal abadi, yakni kehidupan di alam akhirat. Bahagia atau sengsara yang akan dialami manusia di alam akhirat tergantung dari amal ibadah serta iman dan takwanya kepada Allah selama hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini sedang mengumpulkan bekal untuk kita bawa pulang nanti ke alam akhirat. Bekal itu berupa amal ibadah kita. Jika kita ingin hidup berbahagia di alam akhirat, hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak amal ibadah. Jika kita tidak membawa bekal berupa amal ibadah, maka hidup kita akan sengsara di akhirat nanti. Orang yang banyak amal ibadahnya dan mendapat ridho Allah akan mendapat tempat di surga. Surga adalah tempat menyenangkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta ikhlas beribadah kepadanya. Setelah hari kiamat terjadi, ada beberapa sederetan peristiwa yang akan dialami oleh semua makhluk hidup di alam semesta ini. Peristiwa apa sajakah itu? Di antaranya adalah yang pertama, Yaumul Barzah. Yaumul Barzah disebut juga dengan alam barzah, yaitu adalah masa penantian manusia setelah meninggal dunia sebelum kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats
adalah hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam, tergantung pada amal perbuatannya selama di dunia. Yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab. Selanjutnya, Yaumul Hisab yakni hari perhitungan seluruh amal perbuatan, baik dan buruk umat manusia. Tidak ada sekecil perbuatan apapun yang luput dari catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi mereka yang mendapatkan hikmah beriman kepada malaikat, maka akan senantiasa menjaga sikap dan perilakunya agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan seluruh amal baik dan buruk manusia selama hidupnya. Apabila amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka insya Allah ia akan dimasukkan ke dalam surganya. Namun apabila amal buruknya yang lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka. Nauzubillahi min zalik. Selanjutnya adalah siroh. Siroh merupakan jalan penentu dari setiap manusia setelah amal buruknya dihitung dan ditimbang. Pada tahap ini telah dapat ditentukan apakah manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Selanjutnya yaitu syafaat. Syafaat ialah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang selama hidupnya beriman, Islam dan juga bertakwa dan selalu memperbanyak amal baik. Yang terakhir yaitu surga dan neraka, tempat balasan bagi umat manusia. Surga merupakan balasan bagi hamba Allah yang beriman dan soleh-soleha serta mendapatkan ridhonya. Neraka merupakan balasan bagi umat manusia yang selama hidupnya banyak berbuat dosa dan mengingkari kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian pembahasan mengenai hari akhir dari Bu Novi. Semoga kalian selalu semangat mengumpulkan amal kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.